Puji Tuhan, hari ini cerah dan tidak hujan. Hai Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Yesus. Kita mau hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Kita rindu akan kediaman Allah. Kita rindu akan kasih setia Tuhan. Karena Yesus baik dalam kehidupan kita. Yesus sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita.
maha dahsyat, Allah yang sungguh-sungguh setia dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan atas kami. Hari ini ada semua karena anugerah-Mu, kami ada semua karena kasih setia-Mu. Dan hari ini kami membawa diri kami datang bertelut di hadapan-Mu dan juga bersukacita karena perbuatan-Mu. Mari Allah, Engkau hadir di tengah-tengah kami, genapi firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir, Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, memberikan sukacita kepada kami. Dan biarlah hari ini kuasa kegelapan dan kerajaannya akan dihancurkan, dipatahkan, dan kami semuanya boleh berkira karena kemenangan. Setiap yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Setiap kami menerima lawatan daripada Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, yang tapiskan di pada pagi hari ini. Sama-sama katakan amin. Kita berdoa lagi. Shalom. Shalom. Hari ini luar biasa ya. Kemarin hujan, demikian hari ini terang, dan ini karena anugerah Tuhan. Saudara, siap bersukacita hari ini? Amin. Kasih senyummu kepada kanan kirimu, supaya yang cenderung juga boleh mekar senyumnya ya. Yang lama tak kelihatan semakin ceria ya, karena di sini akan ada sesuatu yang baru terkerjakan atas hidup saudara. Amin. Amin. Kita akan bersukacita. Ya, saya sapa kembali. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bisa menikmati ibadah pada pagi hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, Dialah Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh baik. Ketika kita berkumpul, ketika kita mempunyai masalah, kita boleh datang kepada Yesus. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan, kita tinggalkan kekhawatiran kita, ketakutan kita, sakit penyakit, sakit hati, kita akan patahkan di dalam nama Yesus, dan kita akan bersukacita. Kita imani dengan pujian ini, di dalam nama Yesus kita akan sembuh, kita akan dikuatkan oleh karena Tuhan. Kita akan bangkit berdiri kembali, kita akan bersukacita, kita akan naikkan satu pujian dengan gambus dan kecapian.
Pokoknya kita kalahkan setiap belenggu, setiap permasalahan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kita kalahkan di dalam nama Yesus. Kita akan bangkit suruhkan nama Yesus. Nanti kita akan medley dengan dia panggil nama saya. Yesus
sukacita kasih Tuhan, saya persilakan monggo. Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saat ini kita akan mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan beri atas hidup kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ibu Katik nanti akan mendatangkan kolektor. Kita akan naikkan satu pujian, Allah kita firman yang besar. Saya undang adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan. Bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan-Mu atas hidup kami dan juga anak-anak kami. Karena hari ini mereka dengan gembira bersekolah minggu, dengan sukacita mereka akan bersekolah minggu. Kiranya kasih karunia daripada Allah menyertai anak kami, kesehatan kekuatan Tuhan limpahkan, jauhkan dari flu, sakit, pilek dan sebagainya. Tuhan jamah anak-anak kami ini, baik yang paling kecil maupun yang paling besar, semua dalam perlindungan darah Kristus. Menyerahkan dalam sekolah minggu, bila mereka mendapatkan makanan yang cukup untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati guru yang mengajarnya, berikan hikmat manfaat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sekolah minggu, adik-adik. Baik, saat ini kita akan menyiapkan kita
sanggup jalan seorang diri, dan kami tidak sanggup menuju pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Kami perlu pimpinanmu, kami perlu penyertaanmu, kami perlu hadiratmu dalam hidup kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara, sehingga kami terus berjalan semakin hari semakin kuat menuju kepada panggilan ilahi yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Bersabdalah di pagi hari ini bagi kami semuanya, supaya menjadi arahan bagi hidup kami, berkemenangan di dalam Kristus. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami menjadi lahan yang subur bagi setiap benih firman di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan Alkitab kita dari Kejadian pasal 28 ayat yang ke-20 sampai 22. Ya, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Lalu berkatalah, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan dan di tempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Ya, saudara Tuhan, kalau kita melihat latar belakang dari ayat ini adalah Kejadian pasal 27 ketika Yakub memberkati anak-anaknya, ya. Anak Yakub ada 2, Ishak dan Esau. Ya, mereka adalah anak kembar, ya, tetapi berbeda sifat mereka. Ya, yang satu suka ke padang belantara, dia berburu. Yang satunya anak mami, dia tinggal di rumah, saudara. Dan ketika hari itu terjadi, bahwa kemudian seharusnya yang mendapat kesulungan itu adalah Esau, tetapi karena bujuk rayu ibunya, ya, karena anak mami, bapakmu itu warisan, ya, itu berkat, saiki kowe maju dhisik, gitu ya, dengan cara yang tidak baik sebetulnya, ya, karena dia menggunakan, ya, kulitnya mereka berbeda, ya. Esau dan Ishak itu kulitnya berbeda, yang satu lembut, yang satunya enggak kasar, ya. Jadi kemudian Esau ini Esau dan siapa tadi? Yakub, ya. Yakub ini kemudian menggunakan kulit binatang, ya, untuk menipu ayahnya karena ayahnya sudah rabun, ya, sudah tidak kelihatan, ya. Kemudian diberkatilah. Sementara Esau ini dia mengentengke, ya, ngentengke berkat kesulungan, sehingga ketika itu diminta, ya, karena dia pulang dari padang kelaparan dan sebagainya, kemudian adiknya ini punya sup kacang merah yang enak sekali, sehingga ketika menginginkan itu dan minta ganti hak kesulungan, dia memberikannya, ya. Dua-duanya sebetulnya salah, ya, tetapi inilah proses hidup mereka berdua ini. Saudara, pada akhirnya yang mendapatkan berkat sulung itu justru anak yang laki, saudara. Tetapi demi mengetahui itu, maka Esau menjadi marah kepada adiknya ini, ya, sehingga ketika itu akan terjadi, adiknya itu disuruh pergi sama orang tuanya. Pergilah ke tempat pamanmu di tempat yang jauh, dan milikilah istri di sana. Lihat 1. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesan kepadanya, jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan, bersiap pergi ke padang Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu. Ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu, ya. Moga-moga Allah Maha Kuasa memberkati engkau dan membuat engkau beranak cucu dan seterusnya. Saudara Tuhan, kehidupan Esau, kehidupan Yakub ini kehidupan yang tidak nyaman, karena juga ada rasa bersalah, rasa takut dikejar-kejar oleh saudaranya, dan dia berjalan di dalam satu keadaan yang tidak nyaman. Bayangan-bayangannya bukan tentang berkat yang sudah dia terima dari bapaknya, tapi bayangannya adalah bayangan kesuraman, karena dia mendapatkan berkat itu dengan cara yang tidak baik. Dia mendapatkan berkat itu dengan cara menipu bersama ibunya, ya. Saudara Tuhan,
Dia kemudian berjalan mengikuti arahan bapaknya, pergilah kamu ke padang Aram, dan dia beristirahat di situ. Kemudian dia mengambil batu, menjadikannya bata, kemudian dia tidur di situ, dan kemudian dia berjumpa dengan Allah. Ya, di ayat selanjutnya, demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke padang Aram, kepada Laban dan seterusnya. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskan ke padang Aram, kemudian Yakub menampilkan tanah ibunya dan seterusnya. Ya, di ayat 10, Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai ke satu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu, dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan diri di situ. Bermimpilah dia melihat tangga yang ujungnya sampai ke langit. Ya, tampaklah malaikat Allah turun naik di situ. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, dan tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan seterusnya. Ini pengulangan janji Allah kepada Abraham. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya, saudara-saudara Tuhan, ketika kita menghadapi hidup yang berat dengan persoalan-persoalan kita yang keseharian, kadang-kadang kita merasa cukup kuat, kita merasa bisa mengatasinya. Kalau persoalan itu hanya bertahan beberapa saat lamanya, benar nggak Bapak? Ya, kalau sekali waktu nggak makan kuat ya, 2 kali nggak makan masih kuat, 3 kali nggak makan sehari puasa masih mampu. Tapi kalau sampai 2 hari nggak makan, seminggu nggak makan, kuat nggak kira-kira? Ada yang kuat tujuannya nggak makan? Ya, saya belum pernah mencobanya dan pasti saya nggak kuat. Ya, saudara-saudara Tuhan, masalahnya kan sama, hanya masalah makan, gitu ya. Yang tadi hanya sekali kok kuat, yang kedua kali, 3 kali kuat. Tetapi kalau sudah 2 hari itu 6 kali, ya, 6 kali. Saya masih kuat, nggak makan nasi maksudnya, tapi masih makan apel, masih makan pir, ya, diet di tahun lalu. Masih ingat ya, saya jadi kurus, tapi saya senang sudah jadi kurus ya. Tapi jangan sakit lagi, repot ya. Saudara-saudara Tuhan, saya masih kuat nggak makan nasi, tetapi saya masih makan yang lainnya. Istri saya setia bikinin lem untuk saya makan, bubur lem, apa namanya? Dari pati, dari tepung pati itu ya. Salah yang bikin jadi kayak lem itu. Kok itu dipangan? Kok itu dipangan? Main panen petang itu. Lagi kita lem begini. Baru setelah masak yang ketiga agak lebih bagus ya, rasanya enak ya. Saudara, ada pengganti nasi, gantikan pati apa itu ya, bubur pati intinya ya, supaya lambungnya bagus seperti itu. Saudara, kita masih ada pengganti. Masalahnya cuma makan. Tapi apakah kita akan bisa bertahan terus tanpa makan besar dengan makan buah ya? Tentu akan mengurangi banyak hal di dalam tubuh kita. Nutrisi akan berkurang. Benar, Bapak Ibu ya? Seharusnya makan daging, nggak makan daging, kemudian merasakan garam, merasakan gula dan sebagainya. Tubuh kita butuh itu semua. Masalahnya hanya makan. Nah, kalau hanya makan sekali kita masih tahan, 2 kali masih tahan, 2 hari masih tahan. Tetapi untuk hari-hari selanjutnya itu dipertanyakan. Demikian persoalan-persoalan hidup kita juga kalau hanya termin-termin pendek, kita masih cukup kuat mengatasinya. Kita akan bisa menyelesaikannya dengan mudah, dengan bangga dan gagah kita berkata, aku bisa. Tetapi jika persoalan itu berlarut-larut, ketika persoalan itu semakin panjang, waktunya, durasinya, apakah kita akan kuat? Ya. Tapi ini beratnya kira-kira kurang dari 1 kilo. Gak apa-apa. Ini masih enteng, saya pegang ini 5 menit saya masih kuat. Tetapi untuk 1 jam pasti hancur, pecah, jatuh. Ya, jadi Tuhan, beban yang ringan bisa kita terima setiap kali kita selesaikan.
Tetapi beban yang ringan itu kalau terus menerus itu akan menjadi beban yang berat dalam hidup kita. Dan tentu kita akan mengalami namanya burnout atau keletihan, putus asa, dan kita tidak mampu untuk menanggapinya. Kita tidak mampu untuk meresponinya. Saudara Tuhan, kalau sudah sampai di tahap itu, kita memandang masa depan itu sebagai madesu, masa depan suram. Ya. Kenapa? Hidupku penuh dengan dosa. Hidupku sekarang dalam kutub, masa depanku dalam penderitaan. Tetapi luar biasanya Yakub ini, ya, bagaimana dia dalam kelelahannya, keletihannya, dia berjumpa dengan Allah. Dia menikmati atau menerima janji daripada Tuhan. Karena hak kesulungan itu sudah diterimakan kepada dia. Maka mau tidak mau ya dia akan menerima dari janji berkat itu. Dan janji kepada Abraham itu diulang kembali, diberikan kepada si Yakub, ya. Sebolak-balik ya. Saudara Tuhan, rindukan kita memandang masa depan kita menjadi lebih baik, ya. Tidak memandangnya dalam ketakutan dan kegagalan. Tema kita hari ini adalah masa depan yang berarti, ya. Kalau melihat masa lalunya, kemudian keadaannya saat itu dalam pelarian, maka bayangin masa depannya suram. Tidak ada artinya. Saya sudah berdosa kepada kakak, kepada orang tua, dan saya takut untuk menghadapinya karena kakaknya sudah bawa parang kemana-mana, ya, dikejar adiknya. Bagaimana ini? Tidak ada harapan, adanya adalah penderitaan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Allah, maka ada sebuah perubahan terjadi dari kehidupannya. Dia menerima janji-janji berkat Tuhan. Di ayat yang kita baca tadi, bagaimana Allah akan menyertainya, bagaimana Allah akan menyediakan apa yang dia makan, dia minum, bagaimana Allah akan memberikan keturunan yang besar, bagaimana Allah akan menyertai dia sepanjang hidupnya. Sehingga di ayat 20 tadi kita baca sama-sama, Yakub menasar, jika Allah akan menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Saudara, ada perubahan arah dalam hidupnya. Dia tidak lagi memandang hidupnya itu seperti dilempar di kegelapan tanpa tujuan. Dia seakan-akan diusirkan sama bapaknya, kamu pergi ke tempat pamanmu, dan tidak ada frase nanti kembalilah ke sini. Tidak. Jadi kalau kamu sudah di tempatnya Laban, pamanmu itu menikahlah di sana, berkeluarga di sana, dan putus hubungan dengan ayahnya. Tapi ketika perjumpaan dengan Allah, dia memberikan harapan yang baru. Bagaimana dia nanti akan berkumpul dengan keluarganya kembali, berkumpul dengan kakaknya kembali, diperdamaikan, dipulihkan hubungan mereka. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Adakah kekhawatiran-kekhawatiran akan masa depanmu karena usahamu yang mungkin mengalami kegagalan, mengalami hambatan-hambatan, sehingga seakan-akan apa yang nampak di depan itu sangat besar dan tak tertandingi, sangat sulit untuk diatasi. Tapi mari selesaikan itu dengan menikmati perjumpaan dengan Allah, nikmati janjinya, nikmati sabdanya, nantikan itu menjadi sebuah pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Katakan janji Tuhan ya dan amin. Ya, ada 3 hal yang Yakub janjikan ketika menanggapi janji Tuhan ini, sehingga dia memiliki masa depan yang penuh harapan. Yang pertama di ayat 21b dikatakan, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya,
Saudara Tuhan, menjadi penting dalam hidup kita untuk memiliki satu pribadi yang akan mengcover kehidupan kita seluruhnya. Memiliki seorang pribadi yang berotoritas atas hidup kita, yang bertanggung jawab atas hidup kita. Bagaimana bangsa ini kalau tanpa presiden, ya? Bagaimana kabupaten ini tanpa bupati? Maka seperti anak ayam kehilangan induk. Maka akan terjadi satu situasi yang chaos di situ. Akan terjadi peperangan, perebutan kekuasaan dan sebagainya. Hidup kita pun kalau tanpa patron, tanpa arah yang jelas, sumber kehidupan kita juga akan linglung. Kita akan bingung kemana arah jalan. Maka seperti lagi tadi, kemanakah aku mencari kasih sejati? Ya. Kita akan berusaha mencari pribadi-pribadi yang menjadi sumber-sumber dari kehidupan kita. Tetapi pribadi yang ada di dunia ini semuanya omong kosong, semuanya sifatnya sementara, semua sifatnya fana dan akan hilang oleh karena keadaan. Tetapi kita harus membawa diri kita kepada satu pribadi yang kekal, yang maha kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Yakub dengan komitmen ingin menempatkan Tuhan sebagai Allahnya, Elohim, ya. Allah yang berkuasa atas hidupnya. Konsep Tuhan bagi Yakub adalah kepercayaan kepada pribadi yang berkuasa, sanggup menolong di waktu susah saat seorang berada dalam tengah ancaman seperti tidak ada jalan keluar. Disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Selagi kita punya Allah, persoalan apapun boleh datang, karena Allah akan berperang bagi kita, karena Allah akan memberikan perlengkapan bagi kita, karena Allah akan membuka jalan bagi kita. Jangan hanya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah itu dalam doa dan permohonan ungkapan syukur. Berserulah kepadaku dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang belum pernah kamu dengar, kamu lihat. Janji Tuhan, apa yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah muncul dalam pikiran, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yakub berkomitmen menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Jadi sumber kehidupannya, sumber pengharapannya, sumber masa depannya. Maka jangan ragu-ragu Bapak Ibu, pegang kuat-kuat iman Bapak Ibu yang sudah ada hari ini. Jangan gadaikan, jangan gantikan dengan hal-hal yang fana di sekeliling kita. Walaupun tampaknya menjanjikan, mungkin jabatan, mungkin pekerjaan, mungkin harta benda, tapi semuanya akan kita tinggalkan setelah itu. Tetapi kita di dalam Kristus akan punya kehidupan yang kekal, berkat-berkat di surga sana. Saudara Tuhan, miliki komitmen ini. Kalau saudara itu masa depanmu adalah masa depan yang sungguh di dalam Tuhan, jadikan Tuhan itu Allahmu. Yang kedua, Yakub berjanji bersedia mendirikan rumah Allah, ya. Setelah pengakuan kepada Tuhan sebagai Allahnya, maka Yakub berjanji, sehingga aku selamat kembali ke rumah Yakub, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ya, tempat itu namanya dulu Luz, ya, bukan Luciana, ya, tetapi Luz itu kemudian berubah menjadi Betel, rumah Allah, ya. Maka ada denominasi namanya Betel. Ada Betel Tabernakel, ada Betel Indonesia, dan Betel-Betel yang lain. Kita pun di sini juga bisa menjadi Betel karena rumah Allah. Saudara Tuhan, maka kata Betel tidak saja menunjuk kepada satu tempat, ya. Kalau dulu iya, tetapi sekarang tidak merujuk kepada satu tempat saja. Karena ya tempatnya di sana, maksud ya kita nggak ada, ya. Tetapi Betel itu adalah rumah Allah. Di mana Allah? Ya di mana-mana ada Allah. Maka di situ harusnya menjadi Betel bagi kita. Benar, Bapak Ibu, ya? Tubuhmu adalah bait Allah. Maka tubuhmu juga adalah Betel, ya. Maka di dalam dirimu itu
harus ada sebuah kegiatan di mana di situ Tuhan disembah, Tuhan dipuji, Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan. Benar? Benar Bapak? Setengah hati, ya? Benar? Ya saudara-saudara Tuhan, Yakub berjanji dia mendirikan rumah Allah atau Betel, ya. Konsep bait Allah dan perjanjian Allah sangat penting karena bicara tentang kehadiran Allah. Sementara dalam Hebel lebih spesifik, tubuhmu adalah bait Allah. Maka dalam diri kita harus muncul satu ekspresi pujian, penyembahan, pengagungan kepada Allah. Saudara, maka kalau demikian, maka ibadah kita bukan hanya sekedar ibadah di hari Minggu di tempat ini, bukan hanya di PRT atau Permata Persekutuan Rumah Tangga di hari Jumat, tetapi ibadahmu adalah keseharian dalam hidupmu, itu pun juga adalah ibadah. Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan engkau, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Semua keberadaan kita menjadi alat Tuhan. Ketika engkau bergaul dengan siapapun, bawa Kristus dalam hidupmu. Jangan sampai pergaulan kita itu justru merusak kita, ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka temukan pergaulan-pergaulan yang buruk bukan untuk kita menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, ya, sehingga engkau mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Sehingga ketika kita bergaul, kita sudah punya prinsip hidup, ya. Allah Bapa melihat apapun yang kau buat, benar ya? Apa yang baik, apa yang buruk, ya. Tuhan melihat seluruh keberadaan kita, sehingga sekalipun kita sendiri, Allah melihat ketika kita dengan istri, dengan suami, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan komunitas, Allah melihat. Maka kalau prinsip hidup kita adalah sebagai Betel, rumah Allah, maka kondisikan itu di tengah-tengah komunitasmu, sehingga orang mulai menghargai tubuhmu adalah bait Allah. Oh, orang Kristen itu kayak mana? Oh, orang Kristen itu beda dengan yang lain, ya. Karena sebetulnya memang seperti itu orang-orang di sekeliling kita memandang, ya. Ketika terjadi sebuah persoalan dalam hidup kami, ketika saya harus kecemplung kali karena lahar dingin, kemudian motor saya hancur, saya tidak punya motor lagi, dan ya ada masa tenang kami sekeluarga karena tidak punya motor, tidak bisa kemana-mana. Kemudian ada jemaat Tuhan yang minjemin motor terbaik yang dia berikan. Dia punya motor, satunya Super Cup, satunya Supra. Yang Supra yang suruh bawa. Kami naikin, ya puji Tuhan ada kendaraan pinjaman. Tapi 2 minggu pakai, rasanya hati tidak enak. Karena kami naik motor yang bagus. Dia yang punya, kita lewati di depannya, hanya melihat seperti ini saja. Hati saya tidak nyaman. Tuhan, berkati saya supaya saya bisa beli motor lagi. Karena gimana ini ya, nggak enak rasanya gitu ya. Apalagi yang naik kita berempat, kan cepat haus ya. Tapi Tuhan itu baik. Kemudian Tuhan berikan berkat. Jadi motor rangka yang sudah hancur itu ya, ternyata laku 1 juta. Kemudian ada berkat dikirimkan. Kemudian ada seorang anak Tuhan yang, Mas ngambil aja, nanti kami yang bayar. Sehingga puji Tuhan kami diganti Tuhan dengan motor yang baru. Ya, saudara, orang-orang melihat ini sebagai sebuah sifat dari umat Kristen. Enak ya, orang Kristen kita anak sedulure menderita, itu semua itu bergotong royong untuk mensupport, untuk menolong, untuk membuat orang yang menderita ini boleh tercukupi, ya, boleh terlengkapi sehingga tidak kekurangan. Jadi ini penilaian mereka ketika mereka kemudian melihat kami ada motor baru.
Dan mereka juga tahu kami tidak membayar sendiri, semuanya dari anak Tuhan. Saudara Tuhan, jadikan dirimu sebagai Injil yang terbuka bagi orang lain, sehingga melalui kehidupan orang melihat, ya, kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan sukacita, akan membawa dampak bagi orang-orang di sekelilingnya. Bangun mesbah di dalam hidupmu secara pribadi, secara keluarga, secara komunal. Bawa di dalam penyerahan kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku. Ya, kita menyerah kepada Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Nah, kesepakatan keluarga melayani Tuhan. Di sini banyak keluarga terlibat di pelayanan yang bersyukur, dan kami terus mengundang siapapun untuk terlibat pelayanan, apapun bentuknya. Ya, dari keluarga Genuan senang sekali saya itu keluarga Genuan ini semangat sekali. Saya bisa pikir keluarga Nandusari, ya, keluarga Jova, dan semua keluarga akan terlibat lebih banyak. Amin. Siapa yang belum, angkat tangan supaya minggu depan dijadwalkan, ya, supaya terlibat di dalam pelayanan. Yuk kita belajar bersama-sama menjadikan diri kita tempat untuk melayani Tuhan, ya. Jadi saudara Tuhan, tadi yang pertama ini, ya, menempatkan Tuhan menjadi Allahnya, menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Kemudian membangun Betel di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, bahwa Yakub berjanji setia memberikan 1/10. Saudara, ini bagian yang sulit dalam hidup kita, ya, karena bicara tentang harta, tentang berkat yang Tuhan sudah berikan. Saya pun sering kali diajar awal-awal pelayanan berat sekali, ya. Ketika pelayanan belum ada tanda kasihnya, tidak rupiah berkatnya, tetapi yen ono dikasih, yen ono ya ora dikei. Berkatnya seperti itu, saudara. Kadang-kadang 2M juga, matur nuwun Mas, gitu ya. Seperti itu. Luar biasa pelayanan. Nanti kali ini menikmati sekali, ya. Matur nuwun Mas, nggih mboten apa, ya. Puji Gusti, tetap melayani saja. Dan ketika diperhadapkan dengan kepuluhan, ketika masih hidup sendiri masih enteng, kasih 50.000, 100.000 masih enteng. Tetapi ketika punya istri, punya anak, bebannya semakin berat, saudara. Tuhan, ini piye sih, butuh susu, ya, butuh beras dan sebagainya. Tuhan ajar kami dengan luar biasa. Ketika memang kemudian kami tidak memberikan 1/10 itu, hidup kami sangat-sangat kekurangan, Bapak. Istri mengeluh, anak-anak nangis rewel karena kurang susunya. Justru ketika kita tidak taat itu, kita mengalami kekurangan. Tetapi ketika saya dengan istri berdiskusi, gimana ini dengan Mas Purwa, yuk, ayo, Tuhan pasti cukup. Dan rupanya benar, saudara. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan memberkati. Janjikan ini kepada Allah menjadi sebuah konsep penting dalam hubungan kita dengan Allah, sebagai sebuah pengakuan bahwa kita bersedia mengikat hubungan yang erat dengan Allah, sumber kehidupan kita, sumber berkat kita. Karena kalau kita hidup dengan 100% hasil kita, maka sesungguhnya kita akan hidup dengan penuh kekurangan. Maka ya saudara boleh buktikan sendiri, ya, kalau pengen. Tetapi hidup dengan 90%, ya 10%-nya diberikan dalam persepuluhan, kita disertai dengan berkat Tuhan, maka kita akan menikmati lebih dari 100%. Padahal hanya pegang berapa? 90, ya, yang satu hilang, hanya pegang 90. Tetapi justru menikmati bisa 150%. Kenapa? Disertai dengan berkat Tuhan. Saudara, relasi ini menjadi
menjadi semakin kuat ketika kita bergantung kepada Dia, pemeliharaannya, penjagaannya, penyediaannya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Malaikat 3 ayat 10, bawalah persepuluhanmu ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Di situ janji berkat banyak sekali dibukakan. Maka belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengiring, semuanya akan dienyahkan. Saudara silam Tuhan, kita memberikan 1/10 ini tanda ketaatan, karena ini bagiannya Tuhan. Kita memberikan 1/10 ini tanda iman percaya kita bahwa Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. 1/10 sebagai wujud rasa syukur karena segala pertolongan yang sudah Tuhan beri. Ya. Kan tadi janji berkat Tuhan untuk Yakub, ya. Allah akan menyertai, melindungi di perjalanan, memberikan roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai. Semuanya karena anugerah Tuhan. Maka Yakub berjanji memberikan 1/10 sebagai kesaksian bagi orang lain bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, berkuasa, memelihara hidup kita sampai hari ini. Ya, dalam banyak kesaksian yang saya terima dari orang-orang yang saya layani ketika mengenal 1/10 dalam hidupnya, mereka mengalami perubahan hidup. Saudara Tuhan, mereka tidak tahu apakah saudara taat persepuluhan atau tidak. Tetapi yang pendeta yakin, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau engkau taat, maka engkau akan diberkati. Maka kalau engkau tidak taat, engkau akan menikmati apa yang kau punya saja. Maka jangan mengeluh kalau mengalami kesulitan dan tantangan. Karena ini adalah janji Tuhan, bahwa 1/10 sebagai pengakuan atas kepemilikan Tuhan atas hidup kita. 1/10 itu nilai minimal sebetulnya, itu di masa perjanjian lama. Tetapi di masa perjanjian baru, hidupku bukannya milikku lagi, tetapi hidup yang gue hidupi sekarang dalam daging adalah hidup dalam anak Allah. Benar? Ya, Galatia 2:20, saudara Tuhan. Jadi kalau kita memberikan 1/10 itu hanya minimal, tetapi yang maksimal adalah seluruh keberadaan kita itu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. 1/10 sebagai wujud dukungan kita kepada pekerjaan Tuhan di gereja, di tempat kita beribadah. Sebagai kesempatan juga melatih karakter baru dalam hidup kita yang menyerupai Kristus. Kita tidak lagi menjadi orang yang tamak, tetapi menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang rela berbagi, menjadi orang yang rela berkorban seperti Kristus. Maka saudara Tuhan, tempatkan skala prioritas dalam pengelolaan keuangan kita. Sisihkan 1/10, bukan sisakan. Ya, kadang-kadang kita memberi 1/10 itu kan sisa dari semua yang sudah kita kurangi. Itu bukan pemberian yang terbaik. Yang terbaik adalah sisihkan, baru kemudian itu. Seperti janda Sarfat dengan Elia, berikan lebih dahulu buatku, baru kemudian untukmu. Dan selanjutnya janda Sarfat, janda Sidon ini boleh menikmati kasih karunia Tuhan, melewati masa pandemi dengan berkat dan mujizat daripada Tuhan. Kiranya ini memberkati Bapak Ibu saudara semuanya, bagaimana kita menikmati masa depan yang baru di dalam Tuhan. Ini musik bisa naik ke atas. Saudara Tuhan, mari jalan hidup ini bukan dengan kegentaran, ketakutan, kelelahan dan menyerah, tapi jalani dengan perjumpaan dengan Tuhan yang siap sedia mengulurkan tangannya, memberkatimu, menolongmu. Jadikanlah Tuhan itu sebagai Allahmu. Bangunlah mesbah baginya dan bayarlah 1/10 dari berkat-berkat yang kau terima. Masa
sungguh ada di dalam Tuhan. Janjinya ya dan amin. Yakub berjanji jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan sebagai tungku menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang Kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Kita sadari bahwa kita jalan sendiri kita tidak akan mampu. Maka dia katakan, akulah Immanuel, Allah yang besertamu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Mari kita bawa diri kita dalam penyerahan kepada Allah. Perjumpaan ilahi di hari ini. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Terima kasih. Rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah ruangan ini. Dia sedang mengulurkan tangannya menjamahmu. Dia menawarkan penyertaannya, janjinya atasmu. Seperti dia berjanji kepada Yakub, berjanji kepada Abraham dan Ishak. Demikian dia berjanji juga kepada kita hari ini. Aku akan menyertai, akan melindungi engkau di jalan yang kau tempuh. Aku akan memberikan roti, menyediakan makanan dan pakaian untuk
membuat setiap langkah gerakmu berhasil. Engkau akan membuat engkau lebih dari pemenang. Ya rindu memberkatimu, maka sambutlah dengan sukacita. Jadikan Dia Tuhan sebagai Allahmu. Bangunlah mesbah dalam dirimu, di dalam keluargamu, dan berilah persembahan syukur, persembahan persembahan yang menjadi bagiannya. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan apa yang kau berikan, karena Dia Allah yang punya segala sesuatu. Tetapi Allah rindu engkau senantiasa belajar bersyukur, bergantung kepada Allah. Maka biarlah ini digenapkan atas hidupmu hari-hari ini. Kalau engkau mengalami kesuraman, engkau mengalami ketakutan, engkau mengalami kekhawatiran, bawa itu di hadapan Allah kita. Taruh itu di bawah kaki salib Tuhan. Izinkan tangannya menjamahmu, memulihkan keadaanmu, menjadikan engkau memiliki masa depan yang berarti, masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Yesus, yang percaya Tuhan, engkau akan bertindak bagi setiap orang yang menanggapi uluran tangan kasih. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom. Saudara berkati. Ya. Baik Bapak Ibu, saudara Tuhan, kita akan bersafaat untuk bangsa dan negara kita. Tuhan terus tolong agar PPKM yang direncanakan, ya kalau bisa diturunkan lagi ya. Kalau di level 3 akan banyak kesulitan menyelenggarakan Natal ya. Perkumpulan yang agak besar, agak sulit ya. Dalam bangsa ini terus mengalami penurunan dalam kasus COVID dan PPKM bisa di level 2 ya, di level yang lebih rendah. Tidak lagi pandemi tapi menjadi endemik gitu ya. Kemudian supaya dalam masa Natal nanti, Natal dan Tahun Baru semuanya berjalan dengan baik, tidak ada demo karena ada rencana demo UM ya, upah minimum ya, supaya ini tidak menjadi masalah yang besar ya, karena kesulitan ekonomi yang dihadapi perusahaan-perusahaan dan pertimbangan pemerintah yang memang sudah seperti itu ya. Berdoa untuk kota Klaten ini, biar ada lawatan Tuhan, gereja-gereja mulai bangkit mengadakan ibadah. Dan kita berdoa untuk kegiatan gereja kita. Di minggu pertama nanti ada tamu dari Surabaya, Pastor Budi Davido Sirait, seorang pengkhotbah, pengajar, dosen yang akan memberkati kita di ibadah raya minggu pagi. Kemudian jam 10 saya harapkan yang bisa hadir ya, nanti bisa di list ya, untuk mengikuti seminar tentang bagaimana menyiapkan renungan baik untuk pelayanan kelompok kecil maupun mungkin mesbah keluarga ya. Kemudian di sesi kedua akan diberikan materi tentang pujian penyembahan supaya kita bisa tahu secara teologis, secara teknis, sehingga ibadah kita semakin berkualitas ya. Jadi itu agenda kita di awal Desember. Kemudian rencana Natal kita tanggal 26 Desember. Tetapi ini kita akan menunggu surat edaran dari pemerintah tentang PPKM. Kemungkinan kalau jadi tanggal 24 PPKM kita akan lebih awal menyelenggarakannya supaya tujuan-tujuan Natal kita juga tercapai. Nanti didoakan juga untuk jemaat yang sakit, yang lemah, kiranya Tuhan akan pulihkan sembuhkan ya. Pak Eri punya iman bisa berjalan lebih baik lagi ya dari sekarang. Desember ini bisa lebih sehat supaya bisa Natalan dengan gagah ya Pak Eri ya. Puji Tuhan sekarang sudah bisa berbicara lebih lancar, berdoa lebih lancar. Itu semua anugerah Tuhan, tanda-tanda ajaib daripada Tuhan.
Doa untuk kesehatan Ibu Hagi, Ibu Dasi, ya, Pak Arno, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang hari ini juga mengalami persoalan ekonomi dalam rumah tangganya, masalah keluarga. Tuhan bercampur tangan di dalamnya. Ada yang lain? Baik, sebelum doa syafaat dinaikkan, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persepuluhan dipersilakan. Nanti doa syafaat akan dibawakan Ibu Lastri, ya. Pagi ini kami dapat bersama di hadapan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Kami menyerahkan keadaan negeri ini ya Bapa, biarlah Allah terus memberkati setiap bangsa kami. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa kami. Engkau akan mengusir pandemi ini Tuhan. Engkau akan meniadakannya Tuhan, sehingga masa ini menjadi masa endemik bagi bangsa kami Bapa. Kami menyerahkannya Tuhan setiap para pemimpin bangsa kami. Tuhan terus memberkati. Kami menyerahkan untuk Bapak Jokowi Tuhan. Engkau memberkati juga setiap staf yang lainnya Tuhan. Engkau memberkati sampai ke jajaran yang paling bawah Tuhan. Engkau terus memberkati sampai ke RT RW Tuhan. Engkau terus memberkati setiap para pemimpin bangsa kami ini Bapa. Kami menyerahkan ya Bapa, terlebih di Kota Klaten ini ya Tuhan, yang saat ini juga masih ada yang COVID Tuhan. Biarlah Tuhan juga menjamah mereka Tuhan. Engkau akan redakan Tuhan. Engkau jadikan Kota Klaten ini menjadi kota yang putih Tuhan, yang kita jauhkan dari pandemi ini ya Bapa. Kami juga menyerahkan ya Bapa setiap para aparat Kota Klaten ini, biarlah Tuhan memberkati. Kami menyerahkan ya Bapa untuk setiap program desa kami Tuhan. Engkau juga memberkati ya Bapa. Kami menyerahkan ya Bapa setiap jemaatmu yang saat ini sakit pun kami serahkan dalam tangan dan kuasa-Mu Bapa. Kami menyerahkan ya Bapa untuk Tuhan, untuk memberkati, untuk jamaah dia Tuhan, tangan dan kaki kiri yang masih lemah ini biarlah Tuhan untuk menjamahnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau umpamamu menyembuhkan orang yang lumpuh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau akan menyembuhkannya ya Bapa. Engkau akan jamah Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Murtase ya Bapa. Saat ini juga stroke Tuhan, biarlah Allah juga menjamahnya ya Tuhan. Bersyukur sudah mulai membaik, namun kami menyerahkan untuk kesempurnaan penyembuhannya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Bapa, biarlah hidup dalam jamahnya ya Bapa. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk Ibu Hadi Tuhan. Bersyukur untuk kesehatan yang mulai membaik. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk semakin hari biarlah terus Tuhan jamah memberkati keluarga ini Bapa. Kami menyerahkan untuk Hadi yang mengurusnya, biarlah Tuhan juga memberkatinya ya Bapa. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk Bahana Bapa. Kami ingat untuk Bahana yang semakin tua ini, semakin lemah Tuhan. Namun kami percaya bahwa Engkau terus memberikan kekuatan bagi Bahana Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu ini terus bersyukur di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa syafaat kami ini hanya dalam nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin.
Kristus, tidak lupa berdoa buat Pak Anto. Di dalam nama Yesus, agar luka yang belum kering ini Tuhan akan pulihkan, sembuhkan di hari ini. Di dalam nama Yesus, luka di kaki Pak Anto kering, sembuh di dalam nama Yesus. Juga berdoa untuk tangan yang terluka, Tuhan pulihkan, sembuhkan supaya kering dan cepat pulih di dalam nama Yesus. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk saudara kami yang ada di luar kota, untuk Pak Yono dan Ibu beserta Sigit dan juga Enda sekeluarga. Tuhan, tolong Tuhan jamah di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan nyata. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam pemeliharaan penjagaanmu, sehingga hadirat nyata dalam setiap keluarga ini yang akan melengkapi apa yang mereka butuhkan, menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih pengorbanan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati hidupmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pintu keluar masukmu, memberkati usaha pekerjaanmu, disertanya engkau dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Silakan.